Ya, dibentuknya AFF ini dulu kan untuk kebersamaan negara-negara di Asia Tenggara sepak bolanya, ya kita bisa seenaknya sendiri nih untuk melanggar peraturan. Kenapa misalkan kayak JDT musim ini ikut sama Selangor ya? Karena sekarang squad JDT udah setebal apa? 30 pemain plus malah ya. Kalau dari sudut pandangnya AFF ingin tim terkuat lah. Ya wajar karena mereka udah invest banyak kan di turnamen itu kan. Tapi kan ternyata gebrakan-gebrakan LIB ini ada berkesinambungan teman-teman. Halo. Sobat Ngobrol Bola. Ngikutin bola Indonesia nggak belakangan ini? Enggak. Pastinya ngikutin dong. Enggak juga. Jujur enggak. Pasti penonton pada ngikutin nih. Ada yang lagi Iya. hangat plus panas-panasnya nih. aku nggak kak. LIB melakukan sesuatu yang luar biasa bikin gaduh maksudnya. Mulai dari ya Gebrakan ya. gebrakan unik, Malut tiba-tiba nggak ikut Shopee Cup, wacana pemain asing ditambah, terus juga home base PSBS tidak diizinkan di Bandung, dan terakhir Oke, lagu selinga ya. Dan terakhir itu adalah akan kita bahas tentunya di podcast kali ini bersama rekan-rekan setia. Di sini ada Black Team, Kenza dan Pak Ferry. Assalamualaikum. Dan Raja Ngemil, Habib. Ya, musuh Kasih tahu masyarakat. Instagramnya dulu. Nggak usah. Raditya Gian. Oh, Instagram gua. Ya. Welcome. Ada Tiagian bro. 20. Oke. Instagramnya apa tadi? Ada di Tiagian 20. Itu gua. Follow ya. Silakan follow. Oke, ini LIB ini lagi panas banget nih di telinga netizen pecinta sepak bola Indonesia nih. Gi, kalau dari lu gini, kok ada ya tim udah dijanjiin ngikut nih Shopee Cup ya, nama gampangnya ya. Tiba-tiba pas mau drawing tuh kagak ada namanya tuh. Gimana ya, isunya simpang siur ya. Jadi kayak Iya. dua pihak nih beda statement gitu. Satu Iya. berstatement bahwa LIB merasa mereka mau ngirim peringkat 3 sama 4, tapi AFF-nya nggak ngasih kan. Tapi pas AFF ngasih statement balik, mereka mengatakan bahwa Indonesia nggak mendaftarkan. Ya. Jadi ini kan kayak bingung nih, semuanya kayak jadi saling cuci tangan lah ibaratnya lah Saling ya. tuduh. Iya, meskipun gue juga gak tahu pasti regulasi utamanya seperti apa ya, apa yang harus juara atau yang boleh ikut juara cup atau peringkat 3-4 juga boleh. Tapi yang pasti sih menurut gue ini sebuah hal yang sangat disayangkan gak ada tim Indonesia ya. Meskipun menurut gue juga tim juara nggak ikut pun ya kayak Persib Dewa United nggak masalah, tapi setidaknya kita ngirim wakil lah seharusnya ya. Dan ini yang sebenarnya agak gue kritik juga dari AFF ya. Ini kan sebenarnya bukan turnamen yang punya muara untuk langsung lolos KFC atau koefisien liga jadi naik. Jadi menurut gua kalau seandainya kita mau ngirim peringkat 3 atau 4 pun ya nggak masalah, biar tim-tim Indonesia ini biar punya jam terbang gitu loh. Itu sih. Jadi ya jangan saling cuci tangan lah ibaratnya lah dua pihak ini. Nih, kalau urusan kayak gini kayaknya Pak Ferry nih yang enak buat diajak ngobrol nih. Pak Ferry. Akunnya Pak Ferry Paulus diserbu nih karena batal ikut atau entah ada yang bilang sengaja telah didaftarin dengan alasan biar Malut sama Persebaya ini nggak mengikuti jadwal yang padat. Sedangkan Liga Indonesia tuh cuman Liga Indonesia doang, nggak ada yang lain gitu. Tapi bener jadwal padat. Padat, oh ya, tidak tayang ya. Kalau dari Pak Ferry ini gimana Pak? Yang udah berkecimpung di bola Indonesia udah lama nih Pak. Ya, dibentuknya AFF ini dulu kan untuk kebersamaan negara-negara di Asia Tenggara, ya kan, untuk bisa mewujudkan suatu federasi untuk mengangkat tim nasional di regional ASEAN. Ya kan, itu kan PSSI ada di dalamnya sebenarnya itu. Ya, kalau zaman saya dulu sih aman-aman aja, lancar-lancar aja kan. Nah, ketika saat ini kan mungkin AFF lebih pada saklek pada regulasi bahwa yang dikirim ke Shopee Cup adalah juara dan runner-up, ya kan. Dan ini mungkin ya Indonesia merasa bahwa gue sebelumnya bisa aman kok, bisa ngirimin klub ke sana kok, sekarang kok bisa pakai ada seperti ini ketentuan. Nah, Indonesia merasa LIB dan Marni merasa bahwa nggak usah 1-2, yang penting Indonesia bisa hadir, gue kirim aja 3-4 gitu kan.
Ini menurut saya ada sedikit kesombongan dari PSSI juga ya, merasa bahwa mereka kita sebagai negara yang besar yang memang cukup berpengaruh di Asia Tenggara sepak bolanya ya, kita bisa seenaknya sendiri nih untuk melanggar peraturan. Artinya kan sekarang kan AFF tegas ya kan. Tapi menurut saya ini karena persoalan yang sekarang ini terjadi, menurut saya karena komunikasi, menurut saya sih. Komunikasinya nggak jalan antara LIB dengan AFF. Ya. Tapi ini juga sebenarnya kan urusan kode AFF berarti kan ke federasi dong urusannya kan. Artinya kan urusannya harusnya ke PSSI ini. Ya, menurut saya jangan masalah ini dijadikan masalah buat LIB, jadi ini masalah PSSI. Artinya bahwa ini harus kembali ke marwah dulu lah. Ketika dibentuknya AFF tahun 96 kan itu sebenarnya. Oke, menindaklanjuti apa yang dijelaskan oleh Pak Ferry ya, ini balik lagi ke PSSI-nya ya. Sedangkan sang ketua PSSI pun tidak masalah dengan penolakan yang dilakukan AFF. Malah semuanya tuh diserahkan kembali ke LIB. Jadi sebenarnya kan LIB sama PSSI ini tinggian mana sih secara hierarki ini? Sejujurnya gue juga bingung ya kenapa ini kayak apa ya, kayak nggak match gitu. Ini kan ibaratnya satu visi, tapi kok miskomnya banyak banget. Kayak saling lempar lah masalah ini AFF, terus nanti juga pas liga jalan pasti juga akan ada saling lemparnya lagi. Jadi kayak kenapa sih ini dua badan ini satu visi satu tujuan, tapi kok sering banget miskomnya? Kayak ada apa ya di dalamnya ini? Ya kalau zaman saya dulu tuh kalau ada berkaitan dengan AFF dengan federasi di luar itu yang bicara adalah lebih banyak PSSI. Iya. Lebih bicara yang dulu sekjen nih. Sekarang sekjennya nggak tahu dia kemana nih. Diumpetin atau kemana kan kita nggak masih Yunus bukan? Masih Yunus Nusi. Tapi kan harusnya kan yang bicara sekjennya menjelaskan ke pers supaya apa sih persoalan yang sebenarnya kan dijelaskan secara ini kan nggak semuanya kan jadi abu-abu ya. Dan kita juga di sini ada yang membenarkan tindakan LIB, ada yang membenarkan tindakan AFF. Menurut saya sih, kalau saya sih nggak mengacu pada peraturan aja. Kalau AFF memang mau peraturannya 1-2, ya 1-2 lah diturutin lah, ya kan? Ya kalau seandainya dia PSSI atau LIB berkeberatan, komunikasi aja. Menurut saya sih komunikasi. Kalau alasannya takut jadwalnya padat ya agak nggak make sense juga karena modelan Buriram, Blazing Sailors itu kan main di ACL juga, Liga juga, ada cupnya juga. Malah lebih banyak. Bener, Kita nggak usah terlalu jauh ke Liga Top Eropa dulu lah ya. Iya, kita dulu aja deh. Mereka bisa kok, kita nggak bisa. Tapi kalau gue melihatnya beda ya kan. Misalkan kalau kita ambil case-nya kayak Lion City Sailors musim lalu yang juga ambil di banyak kompetisi, mereka jangan bandingin sama Liga Indonesia juga. Kita kan away aja tuh ibaratnya udah kayak satu negara ke negara lain kan. Ya. Sementara Lion City Sailors kalau jadi contoh mau away cuma naik bus doang udah nyampe 10 menit. Buriram United dari Buriram ke Thailand lainnya juga deket. Kalau Indonesia ini kan jauh kan. Mungkin kita beneran cuma main satu kompetisi doang dan itu yang sebenarnya kita sayangkan juga. Tapi kita realistis juga. Seandainya misalkan Persib atau Dewa join Shopee Cup juga, apakah kita ada jaminan untuk bisa bersaing? Kan belum tentu. Squad kita apakah setebal punya JDT atau Buriram atau Lion City Sailors kan enggak kan. Dan apalagi dengan makin padatnya jadwal di mana mereka harus sering berterbangan, itu pasti akan ngaruh ke fisik juga. Jadi makanya gue sebenarnya cukup sepakat sih kalau peringkat 3 atau peringkat keempat ya yang join ke Shopee Cup, karena semakin banyak tim Indonesia yang punya jam terbang di level internasional, itu akan lebih better buat sepak bola kita. Tapi kan itu menyalahi aturan AFF. Tapi kan sebenarnya nggak ada aturan pastinya kan. Itu aturan pasti. Udah ada tertulisnya. Tertulis. Ada. Tertulis 1 dan 2. Soalnya kan kalau dari statementnya AFF itu kan PSSI yang tidak mendaftarkan kan. Iya, tapi kan, di situ AFF bilang bahwa di peringkat 1 dan 2 untuk mewakili Shopee Cup. Oke, aku soalnya jujur belum nemuin aturan pastinya gitu loh, nggak ada regulasi pastinya kan. Berarti kan kalau belum ada regulasi pastinya kan bolehlah entah itu yang peringkat 3, 4 atau yang juara cup yang hadir di Shopee Cup kan. Saya tanya, kalau belum ada regulasi pasti, kenapa ditolak? Apanya? Kenapa ditolak 3, 4? Kalau belum ada regulasi pasti, itu ada regulasi pasti. Berarti benar PSSI-nya nggak mendaftarkan. Nah, iya, berarti itu karena ada regulasi pasti, PSSI nggak mendaftarkan karena PSSI nggak mau gambling tadi karena masalah geografis. Soalnya kan tapi kalau LIB sendiri kan dari awal emang udah sepakat peringkat 3 sama 4 kan. Itu aku jujur gue sangat mendukung karena it's better for our football gitu loh. Karena
menurutku AFF ini nggak bisa kita jadiin buat patokan untuk juara Nah. aja, tapi buat jam terbang. Klub kayak Malut United yang baru baru netes lah ibaratnya ya, baru muncul di persepak bolaan kita, dan Persebaya yang udah lama banget gak tampil di level internasional yang seharusnya mereka dapatkan pada tahun 2019 ya. Itu akan sangat bagus buat mereka gitu loh. Karena Nah, gini Gian, saya potong ya, boleh ya, saya potong ya. apa tuh? Ini kan PSSI kan termasuk pendiri Iya. AFF. PSSI punya hak veto untuk mengevaluasi AFF. Ketika membuat peraturan, harusnya kan anggota-anggota AFF dirembukan dong, ya nggak? Harusnya ada perembukan itu. Ya nggak mungkin juga AFF main kelonong boy, dia bikin peraturan tanpa diketahui oleh anggota-anggotanya kan. Nah, saya tahu pasti ini udah ada peraturan ini gitu loh. Tapi PSSI menganggap bahwa kemarin gue pakai 34 aman-aman aja kok. Nah, sekarang kan nggak bisa. Mungkin AFF seperti itu ya. Mungkin sekarang seperti itu. Kalau aku sih malah ngeliatnya sebenarnya bisa aja ada opsinya. Kenapa misalkan kayak JDT musim ini ikut sama Selangor ya, karena sekarang squad JDT udah setebal apa? 30 pemain plus malah ya. Yes. Ya kan pemain asing ada 12 atau 10 bahkan. Iya. Jadi ya kalau mereka mau ikut wajar, tapi kayaknya mau ngirim peringkat bawahnya pun juga bisa, karena musim lalu aja bisa, kenapa musim ini enggak gitu loh. Jadi yang ditakutin ini masalah takut kalah atau memang kita nggak takut kalah nih karena ada JDT, ada Buriram ya kan? Apa karena kita takut kalah di Shopee terus kita nggak ikut turnamen itu, atau karena memang kita nggak bisa ikut turnamen itu karena kita nggak bisa membuat program? Kan masalah itu kan? Ya nggak? Nggak bisa membuat program tadi kan saya balikin. Ya, itu Geografis, ya kan? Nah artinya kalau memang begitu ya PSSI lebih baik, kalau menurut saya sih kalau mau gentle ya, kalau nggak setuju dengan AFF, jadi keluar aja dari AFF. Berani nggak sekarang Erick Thohir? Jangan Erick Thohir melempar batu ke LIB, ya kan? Dulu pernah wacana kode AFF pernah dilontarkan oleh Nah. zamannya Iwan Bule tahun Makanya 2022 sekarang kan? kalau menurutku ini nih dua pihak ini nih apa ya, muncullah ada statement masing-masing gitu loh, sebenarnya regulasi pastinya tuh seperti apa. Kalau ternyata emang diperbolehkan untuk misalkan peringkat kedua sampai seterusnya untuk join, ya udah persilahkan gitu loh. PSSI juga harus bisa aware juga dengan pendaftaran ya. Dan apa namanya, kalau ternyata emang harus juara 1 dan juara 2 yang ikut, ya udah rombakin lagi. Yang penting ini ada statement aja nih dari kedua pihak nih, karena kalau dari AFF sendiri pun statementnya kan karena kita nggak mendaftar. Kalau dari PSSI sendiri bilangnya kan karena wajib juara 1 sama juara 2, ya kan? Jadi ini kan kayak dua pihak yang punya opini berbeda gitu loh. Jadi kayak Siapa yang benar nih? siapa yang benar iya nih. Jadi kita butuh kepastian nih. Meskipun kalau gue sendiri sepakatnya ya Shopee Cup ini lempar ke peringkat 3 sama 4. Itu gue seperti itu. Oke, kita sedikit cooling down dulu ya. Ini panas banget ya. Iya. Minum dulu. Minum. Santai aja. Dan sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya, terima kasih juga ya kita ke Aku Pipa sama Cup yang udah memberikan sponsor untuk kita. Kita bikin close dulu. Oke. Sebelum Habib munyah nih ya. Sebenarnya kiprah tim-tim di Indonesia yang ikut Shopee Cup gimana sih? Kayak PSM sama Madura ya? Sejauh ini? Ya menurut gua kan baru tahun lalu ya ada Shopee Cup ini, dan kiprah PSM sama Madura yang ngejomplang lah. PSM ya not bad lah sampai semifinal kan. Meskipun akhirnya kalah lawan siapa? 2005, 2023. Congan. Di semifinal. Iya, Tapi 3 kali. ya kita akui juga lah mereka not bad mainnya kan. Nggak sejomplang Madura United. Sementara Madura United kayaknya sih kalau musim lalu dia lebih fokus di Challenge League ya. Ya. Yang sampai semifinal ya? Apa final waktu itu? Semifinal. Semifinal kan? Semifinal. Jadi ya kiprah tim Indonesia kalau di Shopee Cup so-so lah kalau gue bilang. Dan kalau misalnya tahun ini kan tadi mau ngirim Malu sama Dewa. Persebaya kan. Harapannya gue kan awalnya mereka bisa bercerita lebih banyak lah. Bagi Dewa, yang gue lihat sebagai role model sepak bola Indonesia yang baru nih, yang modern, bisa menjadi contoh kita di kompetisi internasional. Tapi kan belakangan kita tahu nggak jadi ikut nih gara-gara ada selisih kan antara AFF sama PSSI. Nah menurut gua PSSI juga salah sih, dalam artian mereka lalai lah dalam administrasi kan, dalam dokumen dan segala macam. Kan nggak mungkin AFF nggak ngomong kalau ngikut harus 1 sama 2. Pasti dari jauh-jauh hari udah dikasih tahu tuh. Iya. Nah, tapi kan di sini PSSI seolah-olah dia lempar tangan nih. Ya nggak mau tahu lah. Yang menurut gue itu menjadi permasalahan klasik ya. Karena dulu Persipura sama Persib pernah gagal ikut AFC Cup tuh. 2000 berapa lah? 16 kan. Oh, kejadian berulang. Yes. Iya. Jadi ini bukan pertama kali ngerasain masalah kayak gini kan. Itu ya pas kita baru kelar dibukuin kan. Iya, itu kan awalnya mereka wakil kita di AFC Cup. Cuma gagal gara-gara masalah administrasi lah.
lagi-lagi masalah di PSSI yang nggak beres nih. Nah, itu kan artinya bukan masalah baru nih. Ya istilah kata ketua udah berganti tapi masalah masih sama. Jadi menurut gua ya gue sih nggak kaget-kaget banget lah kalau ini terulang lagi. Nah, ini ini masalah Indonesia banget soalnya. Masalah administrasi sebenarnya itu AFF pasti kalau berkirim surat tidak ke LIB pasti ke PSSI. Nah itu dia, tapi PSSI malah lempar tangan ke LIB makanya dan kok segala PSSI macam kan. kayak cuci tangan. Itu semua surat saya setahu ya bahwa surat-surat itu pasti ditujukan ke PSSI. mejanya Sekjen secara dari AFF itu. Nah, Sekjen nanti ada tembusannya nih, oh nih ditembuskan ke LIB ya kan. Nah, udah dibahas deh kan di PSSI juga ada bidang kompetisi. Ya dan gue juga melihat kayaknya PSSI lebih merendahkan kompetisi inilah. Nah, makanya itu yang gue bilang tadi, PSSI sombong merasa bahwa level dia sudah Asia, bahkan mau menuju ke dunia nih. Jadi AFF tidak dipandang sebelah mata, apalagi PSSI merasa dapat dukungan. Dan event-event AFF di luar dari program FIFA, ya kan? Itu aja kan semua kan dapat dukungan seperti itu. Tapi dia nggak tahu bahwa dibentuknya AFF itu dulu kan, ya harus saya ke belakang juga kan, PSSI sekarang kan, bahwa dibentuk AFF itu untuk kebersamaan Asia Tenggara. Ya kan harusnya itu, kan harusnya didukung dong segala bentuk apa yang dilakukan oleh AFF. Tapi kalau kita lihat wakil dari Malaysia, JJT, Buriram, bahkan NCT yang tahun lalu sampai final. Iya, artinya mereka komitmen dong, AFC ya nggak? Komitmen kan? Ya nggak? Mereka Itu aja. ya udah ikut. Nggak melupakan sejarah AFF-nya juga mereka ikut. Iya. Itu komitmen, karena mereka Iya. komitmen. Betul. Komitmen. Tapi ya tadi kalau tadi kembali ke Gian bilang takut kali ya Indonesia ya, bisa Enggak, juga kan? Kalau aku sih malah ngeliatnya lebih kasih chance saja buat klub-klub kita yang lain gitu loh, karena dari statement PSSI sendiri kan sama LIB juga pengennya kan ningkatin koefisien liga kita kan, which is berarti Persib sama Dewa United di AFC harus bisa fokus dan berbicara banyak. Dan itu ya sebenarnya nggak salah juga kan, karena kita emang harus menaikkan koefisien liga kita biar semakin tinggi koefisien kita semakin banyak juga nih wakil Indonesia yang bisa dikirimkan gitu loh. Dan apa namanya, dengan mengirimkan Persib dan Dewa ke Shopee Cup juga menurutku sih belum saatnya lah, kita belum bisa lah untuk itu ya, karena realistisnya kedua tim ini skuadnya ya nggak tebel-tebel banget. Bukannya gue bilang kurang bisa bersaing atau gimana ya, tapi kan balik lagi kan dengan jadwal away-nya yang sangat jauh itu sangat akan berdampak dengan kondisi fisik pemain. Dan menurutku sendiri ya, dengan adanya Persebaya sama Maluku United yang dikasih kesempatan untuk tampil di Shopee Cup, itu bisa menambah exposure mereka dan experience mereka. Dan kalau pada akhir musim mereka bisa menjadi juara liga dan wakili Indonesia di AFC kan good for us gitu loh. Tapi pernah di Eropa kejadian seperti itu nggak? Apanya? Di Eropa pernah kejadian seperti itu? Kejadian apa? Ya bahwa yang diundang nggak usah juara deh, yang nyanyi deh. Ya kan kalau di Eropa kan soalnya udah dari UEFA resmi langsung kan, Nah, jadi iya, kan sama aja, ini kan federasi, antar federasi. iya, tapi kan kalau UEFA ini kan berarti kan udah ada naungannya langsung nih. Sementara ini kan AFF berbeda dari AFC nih. Kita benar-benar ini kompetisi yang benar-benar di luar naungannya AFC. Nggak ada pengaruhnya ke koefisien liga. Nah, Apa namanya? Kalau kita juara cuma dapat duit doang, sama ikut berpartisipasi lagi di turnamen Shopee Cup. iya, itu kita kembali ke Nah, sementara kalau Lumayan tuh. kalau kita juara di FC Challenge League, kita dapat tiket otomatis ke Champions League tuh. Kita juara Champions League tuh, kita dapat otomatis ke Champions League Elite. Kita juara Champions League Elite, otomatis juga ke Champions League Elite lagi musim depan. Nah, dari kalau gitu, kalau gitu, yes, cewek juga malah klub World Cup. kalau gitu berarti nggak ada gunanya AFF. Nggak ada gunanya AFF. Nggak, kalau aku malah gue sih sebenarnya malah ngeliatnya AFF ini untuk saat ini ya jam terbang aja gitu loh. Enggak, kalau gue lihatnya gini, semestinya AFF memberi kelonggaran. Dalam artian nggak wajib peringkat 1-2. Iya, juga nggak apa-apa. bisa juga. Buat gue sih gitu, kasih kelonggaran aja. Udah terlalu ngelebar banget ya. Kita fokusnya kan yang LIB-nya ya. Iya. Bukan ke AFF-nya ya teman-teman ya. Kalau gue sih sebagai orang Indonesia yang udah berkecimpung di kegiatan AFF, malu aja nggak ada nama Indonesia kita kemarin di drawing. Nggak ada nama Indonesia loh, negara besar. Pendiri AFF, tapi nggak ada namanya di situ klubnya. Oke, kalau kayak gitu nih Pak, apa sih yang harus dilakukan LIB ya dengan gaduh yang sudah terjadi? Komunikasi. Harus komunikasi ke AFF lah, harus ke sana lah. Maksudnya jangan terus LIB ya, LIB sama PSSI lah harus komunikasi dengan AFF. Ini gimana? Pasti ada solusi lah. Bukan Pasti sama ada. AFF sih, jadi sebelum ke AFF, better PSSI. komunikasi LIB PSSI dibenerin dulu. Iya. Nah, komunikasi LIB itu dulu. PSSI. Kan PSSI nanti yang akan ke sana kan, sekjennya biasanya yang akan berdiplomasi itu sekjen itu biasanya dulu. Zamannya Sekjen Nugraha Basus itu udah bolak-balik ke AFF tuh. Tahu banget saya tuh. Oke.
Sama gue sepakat sama Habib sih, AFF juga harus kasih kelonggaran ya, Yes. nggak minimal wajib, nggak Jangan wajib 1-2. juara atau 1-2, Iya. iya benar. Ya siapapun itu ya yang bisa ikut ya ikut. Ya, jadi Mungkin kalau dari sudut pandangnya AFF ingin tim terkuat lah. ya Yang wajar karena di- mereka udah invest banyak kan di turnamen Iya. itu kan. Tapi kan Ibarat udah invest banyak, masa yang main Iya. tim mediocre. iya, tapi ya balik udah. lagi. AFF itu kan klub itu bukan turnamen yang wah Ya. banget ya. Oke, kita close dulu untuk satu gebrakan LIB. Gebrakan lainnya ya, yang kedua nih. Kita naik tingkat ke ACL LIB. ACL2, sorry. ACL2 di mana LIB di berita ini mengesahkan aturan 11 pemain asing buat Persib dan Dewa. Khusus. Dan sebelumnya juga ada wacana semua tim di Liga 1 11 pemain asing juga. Iya. Sedangkan dengan 6+2 aja masih sering nunggak gaji nih, apalagi 11. Apakah dari 11 pemain asing Persib dan Dewa ini hal yang lumrah seperti yang dilakukan JDT di Liga Malaysia, Ya. Bib? Menurut gua kalau tujuannya untuk memperkuat tim yang main di kompetisi Asia, ya sah-sah saja sih. Kan udah terbukti JDT cukup oke lah di ACL Elite kan. Mereka udah konsisten lolos fase grup dan kalaupun mereka kalah juga nggak kalah defisit gede lah. Bahkan beberapa kali kalahin tim-tim raksasa di Jepang, Korea kan. Malah laga kandang di league stage sempurna. Iya betul, Ya. sempurna nggak pernah kalah. 3 musim terakhir kalau nggak unbeaten terus ya, atau 2 Iya. musim terakhir lah. Bahkan musim lalu aja menang mulu di kandang. Kecuali Iya. waktu lawan Buiram ya. Yang kalah ya, Iya. kalah agregat juga. Jadi kalau ditanya apakah bertambah baik ya justru bertambah baik. Tapi kalau bisa ditanya kira-kira klubnya kuat nggak untuk bayar gaji? Ya kalau buat Persib Madewo kayaknya kuat sih. Kuat. Gua setuju sih kalau misalkan kayak yang diterapkan JDT ya. Iya. Pemain asingnya banyak, tapi ya khusus main di ACL Elite Iya. kan. Iya. Yang di liga yang diturunin ya selang-seling Ya, gitu. sebenarnya nggak di JDT doang sih, kalau kita lihat dari tim Saudi atau Qatar sama UAE pun ada juga gitu loh. Kayak di Al Ahly kemarin ada Matchas Doski yang pernah main di Leeds itu, siapa namanya? Ya, lu dong lagi yang tahu. Pokoknya Doski, Matchas Doski. Gue taunya Doski ini vokalis. Ya pokoknya Doski, Siapa tuh? apa namanya? Dia Tahu pernah tuh. Editor gue tahu tuh. dia cuma main di ACL Elite doang, tapi di Saudi Pro League dia nggak didaftarin. Nah, masalahnya kalau iya, kayak nah kalau itu kayak setuju gitu saya. di sini, Karena sebelumnya kan saya juga pernah komentar juga di Koprol nih, bahwa sebelumnya kita pernah ada klub yang hanya kontrak pemain asing hanya untuk ACL aja. Ya, Itu aja. gue Tapi setuju sih. Tapi tidak di liga. Iya. Makanya liga jangan ikutin di 11 juga. Atau enggak, PSSI bikin peraturan khusus untuk Persema Dewa aja, tim lain nggak boleh lebih dari 11. Nah itu kan yang kita pernah. Iya. Apakah peraturan ini untuk Persib dan Dewa aja bagusnya atau Iya, untuk yang gitu ikut aja ACL udah. aja, tidak atau untuk 18 tim? enggak kalau Gua sih ragu ya kalau JDT itu ya. itu mungkin untuk semua juga ya, untuk kompetisi Malaysia juga kan. Kalau ini nggak usah lah. Kalau masuk gara-gara cuma mau ACL aja, semua klub harus ngikutin ini kan. 11, tapi misalkan yang di liganya yang didaftarin cuma 8, tapi 3-nya nggak bisa didaftarin buat liga, khusus ACL aja. Itu Iya. kan maksudnya kan? Ah. Nah, kalau tadinya kan kalau nggak salah ada, gue baca-baca juga ada wacananya, misalkan punya 11 nih, misalkan lu main pemain asing yang baru nih, yang 11 itu, lu tapi bisa dimainin buat liga juga. Jadi misalkan kalau Iya. minggu ini tuh dia sebagai pemain asing, Kenja nggak main, Gue main. lu main, minggu depannya lu tukeran. mungkin jalan tengahnya ya, boleh 11 pemain asing. Tapi untuk yang masuk di matchday squadnya 8 atau 7. Nggak di Oh. squadnya, jadi Ah, di starter tahu, sama di tahu. cadangan. Tapi untuk sisanya nonton di tribun. Di lapangan tetap plus 6+2 gitu Ya. kan. Iya, iya. Tapi di atas kertas lu boleh ada 11 pemain asing. Cuma Iya. yang masuk squad Delapan. ganti-gantian. Nah, Iya, itu iya. yang gua maksudin. Iya, iya, iya. Maksudnya kalau cuma untuk ACL Elite ya, untuk di ACL modelan JDT kan emang udah langganan lolos dari grup ya. Sementara Persib kan musim lalu kita tahu di grup aja Terseok-seok. anggot-anggotan, iya. Iya. Maksudnya kalau diterapin kayak JDT malah kasihan si Persibnya keuangannya kayak gue udah bayar pemain mahal tapi cuma main 3-4 kali Ya, ya. gitu. Iya. Makanya gue kurang setuju kalau khusus untuk ACL doang. Enggak mungkin gini formatnya Kenza. Jadi 11 pemain dikontrak selama satu musim, ya kan? Tapi kuota untuk yang di Indonesia cuma 8. 3 pemain itu di random, yang untuk di ACL di random aja.
Nggak boleh daftarin ke liga juga. Hah? Nggak boleh daftarin di liga juga. Mau daftar liga? Ya, mau itu kayak tadi udah Ini maksudnya dibilang. maksudnya Fandi tuh Iya. itu tadi. Udah 11 pemain asing tapi yang boleh di squad 8 atau 7 Iya. gitu sih. Iya, tapi Gantian. menurut saya sih nggak ini kasihan yang lainnya klubnya menurut saya sih. Nah, Iya itu nggak? makanya. Kasihan Jadi klub yang Nah, lain. balik lagi ke klub masing-masing, apakah ini ada pemain asing nih, apa kita mau maksimalin ini Iya. tapi dengan resiko nggak bisa bayar gaji, atau ya udah kita nggak usah fullin nih pemain Oh, kan asingnya. sebenarnya peraturan 11 pemain asing pun kalau nggak 11 ya nggak apa-apa. Iya. Kayak Persebaya waktu itu 8 pemain asing, putaran pertama cuma 6. Iya. Nggak wajib. Nggak wajib. Yang mau aja. Yang mau Maksimal 11 gitu Bukan kan. yang mau aja, yang mampu-mampu Ya, aja. sanggup. yang mau Dulu mampu di- aja. Di Liga Malaysia kan ada tuh klub yang PJ Rangers atau apa tuh namanya ya. Petaling Jaya, Dia doang yang nggak pakai kuota pemain asing. lokal semua. Lokal semua. Nggak masalah. Mantap loh. Peringkat berapa? Papan tengah kalau nggak salah ya. Oh, tengah, Peringkat itu not ya? bad lah. 13. Dari 13. Dari 12. Enggak bah. Jadi 11 pemain asing nggak usah dimaksimalin banget kalau yang nggak ikut ACL terus. Yes. Nggak usah. Opsional aja. Nggak usah. Daripada nggak bisa bayar gaji, ntar mencak-mencak lagi tengah musim Gak kan. usah gengsi lah ya. Iya. Kayak nih Indonesia banyak pemain yang ibaratnya tinggal diasah nih. Ya udah lu asah. Itulah dibina lah ya nggak? Iya. Jangan Pembinaan. terima jadi terus. Kayaknya ini apa virus tim nasional udah membawa ke klub-klub nih kayaknya. Virus. Iya nggak? Jadi ya, hari kalau di timnas diaspora, Ya. kalau di klub kan asing kan lebih gampang ya nggak? Iya, Nggak iya. perlu pakai ada Indonesia Raya, nggak perlu pakai ke DPR kan langsung aja kan lebih gampang. Artinya, Yang ketiga, gebrakan selanjutnya. Belum cukup. PSBS dilarang berkandang di Bandung. Ini kayak lagunya Seringa ya, dilarang di Bandung. Kira-kira kenapa itu? Siapa yang mau bantu jawab teman-teman? Mau gua dong, coba. Coba. Kenza, ayo Kenza. Berdasarkan pengamanan gua di sosial media ya, Ya. ini tuh quote on quote ada dalihnya Ferry Paulus supaya Persija nggak away 2 kali ke Bandung. Katanya, nggak tahu bener atau enggak. Cuma kalau memang alasan yang seperti itu, gue sih bisa maklum ya. Walaupun kontroversial, tapi gue bisa maklum karena pusat Persija ke Persib aja itu setahun sekali udah susah kan. Apalagi ini 2 kali ke Bandung. Kalau dari Bisa dimaklumi, cuma gue nggak setuju. Gitu. Kurang setuju ya. Kalau dari pengamatan Pak Ferry, kenapa nggak boleh di Bandung? PSBS, masa cuma gara-gara Persija? Misalkan. Misalnya. kalau saya juga nggak setuju sih kalau harus ke Bandung. Ya, alasan pertama yang saya dapat karena biar dekat dengan Jakarta. Dekat Jakarta ya kenapa nggak di Benteng aja ya main? Atau Patriot gitu. Iya, Benteng aja atau Patriot. Lebih enak kan. Itu kenapa mesti ke Bandung? Iya nggak? Kan lebih kalau yang saya dapat DCM pertama gitu. bahwa mau dekat dengan Jakarta, ya kan? Ya ke situ aja deket-deketan, ngapain ke Bandung juga? Kalau gue egois nih ya, saran egois gue gitu aja lah di PT IKA biar gue liputan yang deket. Ya bener tuh. aja kan, biar gue ikut. Leika ya. PT IKA di Blok M. Leika lebih enak betul. Kalau PTK gue bisa ikutan kan. Leika. Dekat. Iya bang, iya. Enggak dia anak Sekalian itu ya, anak sekalian skena Blok M. Sekalian scouting. Skena Blok M dia. Buat konten. Tapi kalau alasan tadi yang Kenza tadi bilang bahwa jangan sampai ini juga mengkhawatirkan juga kalau The Jack Persija harus ke sana juga kan, ke Bandung kan, itu juga kan butuh sesuatu yang ketat pengawalan tuh. Ya kan kita bukan berarti ini kan memang antara Persija dengan Persib kan masih ini jangan sampai lah. Maksud saya juga menghindari itu juga. Maksudnya kenapa pilih Bandung juga? Ya, ibaratnya Atau- Arema nggak boleh berkandang di Malang, tapi malah berkandangnya di Sidoarjo. Sama aja. Iya sama aja kan. Atau Ibaratnya enggak? begitu. Nggak make sense, cuma bisa dimaklumin. Itu kan ngelewatin soalnya kan. Iya. Atau enggak Surabaya. apa-apa dia di Bandung kandangnya, tapi ketika Persija pindah dulu sebentar. Kemana? Cimahi. Si ngurus izin lagi tuh ujung-ujungnya tuh. Duit Pindah lagi. ke Aceh gitu kan. Duit lagi. Oh gila. Biar aman. Tapi kalau di Lamongan sebenarnya gue juga agak setuju sih karena Stadion Surajaya kan juga baru renov kemarin ya. Lamongan Lamongan ya. Ya. Enggak, pertanyaan kenapa harus pindah ya? Di sana kan lebih bagus. Duitnya nggak ada om. Hah? Daripada keluar. Duitnya. Berarti kalau ke Aceh, gue ada saran nama nih buat PSBS nih. PSBS Biren Selatan. Gua gak mikir tadi apa ya. Biren. Oke. Oh kalau di PTK PSBS Blok M Selatan. Waduh. Ya, bisa. Blok M Selatan. Malah- Kalau gitu PSBS Bandung Sejahtera dong. Nah itu tadi mau Bandung Selatan kalau tetap di Bandung ya. Atau enggak mungkin Enggak kalau lah. di Tangerang PS Menurut saya mendingan Bintaro tetap di Biak lah. Di Biak ya. Terus Tetap Selatan. di Biak.
Masalahnya kan gimana? dia mau Investornya pakai pindah. stadion Terus tempat 9 stadionnya ya? kan nggak bisa om, karena PSBSI. ada uang buat sewanya. Emang di Kerupat nggak ada uang sewa? Apa? Jalan Kerupat. Subsidi mungkin kali. lebih murah. Subsidi Murah ya. juga. Oh, tau nggak Siliwangi bagus tuh. Baru renov Tambah lagi juga. tengah kota lagi. Logo Harimau. semuanya, Harimau. harimaunya diganti ini ya, burung cendrawasih. Iya, buat burung warna biru. itu. Oke lah, kita belum tahu ya kemana. Yang pasti opsinya tuh ke Bantul, Gresik atau Lamongan, atau bisa ada bocoran nggak? Kemana Pak? Ya kalau saya sih lebih baik kalau mau pindah keluar dari Biak ya ke Tangerang aja. Tangerang kan Arena. iya bisa kemana-mana ya kan. Jadi PS Bintaro kan. Iya, yang penting dia maksudnya kalau ke Jawa Alias itu Bintaro, sektor ke 9. Jawa itu sebenarnya bukan masalah PSBS. stadion sebenarnya, bukan masalah stadion di Biak. Di Jawa itu dia operasional lebih murah. Iya. Naik bus. Kalau di Biak kan dia harus pesawat kemana-mana. Ya itu mungkin bukan masalah sewa stadion mahal, bukan. Mungkin masalah operasional. Karena tim-tim Liga 1 kan banyak di Jawa. Betul. Itu mungkin masalah yang di Kalimantan cuma satu. Di Sulawesi cuma satu, ya kan? Maluku satu. Maluku satu, ya kan? Oh, balik lagi ke cocokologi jadinya. Aduh enggak, ya mungkin karena Sumatera di satu. Jawa ya. Jadi naik bis aja ya kan kemana-mana, ya kan enak. Sumatera dua. Ya. Sumatera kan dekat dari Tangerang. Oh, ya Tangerang berarti Benteng, sorry, Indomil udah punyanya Persita ya? Benteng, udah saya bilang itu Benteng. Jangan Indomil, marah-marah Benteng. ntar violanya. PDK aja berdeket. Bayangkara udah di Lampung ya. Iya, Aduh di lupa Lampung. gua. PTK aja berdeket. Oke, ternyata gebrakan-gebrakan LIB ini ada berkesinambungan teman-teman. Paling baru lagi nih. Pastikan kick off Liga 1 2025-2026 mundur dari rencana awal. Gua aja nggak tahu kapan itu kick off, tiba-tiba mundur aja. Nggak kaget. Gue kemarin pas research topik ini, Gimana Ken? gue sempat ada berita sebetulnya PT LIB segera umumkan jadwal Liga 1 2025-2026. Itu berita itu publishnya pertengahan Mei. Sampai sekarang Juli belum dirilis jadwalnya. Yang saya dapat ya. Gua mundur aja. Yang saya dapat Liga 1 tuh mulai 1 Agustus ya kan sampai 10 Mei 2026. Oke. Liga 2 6 September sampai 27 April 2026. Liga 3 27 September sampai 12 Februari 2026. EPA Liga 13 September sampai 1 November. Ini saya dapat sampai 2025. Ini saya dapat. Bib, kira-kira kenapa nih Bib? Apa ada kaitannya sama PSBS yang belum dapat home base Bib? Ya kalau gue lihat sih karena PSSI atau PDLIB belum apa ya istilahnya belum mempersiapkan dengan maksimal lah. Dalam artian mereka harus mengundur dulu nih. Sebenarnya bukan karena ada alasan apa-apa, tapi karena mereka sendiri kayaknya belum siap jadwalnya tuh. Gue curiga sih. Karena belum saya jadwal itu kembali ke tadi nih. Jadi nggak bisa ikut di Shopee karena jadwalnya masih Bisa masih jadi. berantakan. Apa domino kan, domino Iya, effect. nggak ada lagi orang seperti Sumarmak di Indonesia. Sumarmak siapa? Sumarmak itu zamannya Om dulu itu yang membuat Jadwal. Oh Liga. itu ya, gelandang pengatur jadwal. Jadwal. Oh, dulu manual Mas ya? Dulu manual di Galatama dulu tuh namanya Pak Sumarmak. Pos Mamak nggak mau kerja sini lagi. Udah meninggal. Nggak tahu, sumpah nggak tahu. Ada Nggak tahu. anaknya. Kita doakan ya. Anaknya Pak Sumarmak siapa tahu Lanjutkan bisa kan. hadir ke sini ya. Ya amin. Itu Pak Sumarmak dulu. Iya, Berarti Bu. Gi, kalau dari ini belum selesai loh topik ini, masih ada satu lagi. Apa? Jadi Gian, kalau ini pemirsa tahu nih zamannya saya Sumarmak, ini pasti tahu dia orang lama tuh masih orang lama. Sumarmak itu masih Galatama masih di ini kantornya, masih di PSSI, masih di Masih barang. GBK, di GBK di satu. Ring road. Ternyata dari yang kita bahas-bahas nih, ya, puncaknya kayaknya ini deh, karenanya deh. Biang keroknya ini kayaknya nih. Kira-kira ini Kalau kayaknya. Biang keroknya karena nggak bisa jadwal tadi bikin, udah itu biang kerok. Yes. terus. Lagi-lagi ini kata netizen ya. Jadi take it with a grain of salt, nggak bisa dipercaya sepenuhnya. Katanya diundur karena untuk menyelamatkan satu klub yang persiapannya belum matang. Yaitu. Nggak tahu. Oke. Katanya. Iya, Itu gua sempat bener. baca, Gua baca juga itu. Cuma Tapi- berarti kita baik ya, solid banget ya. Iya. Soalnya- Tapi belum siap semuanya mundur. Iya. cuma kan kita nggak tahu ya kayak gimana ya. Cuma itu isu Solid. dia aja lah. Ini solid. Solid. Udahlah. Saya muak. Jadi belum tahu ya, belum ada yang bocoran ya kapan mundurnya sampai Belum. kapan nih? Itu sepekan katanya. Nanti Oh, berarti 1 Agustus bisa jadi Tujuh. Pertengahan 8. Agustus lah paling. tapi biasanya hamil 1 minggu mundur lagi nih. Biasanya sih gitu. takutnya ya. Oke, ini terakhir nih. Puncak nih, menuju puncak. Gemilang cahaya. Liga 1 mundur. Ya. PSSI menyerahkan Piala Indonesia ke LIB. Lagi-lagi PSSI melemparkan Piala Indonesia yang
Cupnya Indonesia nih ke LIB ini udah banyak, maaf aja ya, koordinasinya sedang tidak baik-baik aja, dikasih kerjaan lagi gitu. Nah, ini gue dapat info nih dari teman gue. Katanya awal-awal gue kira tuh Piala Indonesia nggak bisa jalan karena nggak ada sponsornya. Turns out duit mah ada-ada aja. Cuma kalau kata teman gue, para petinggi-petinggi sana kan orang bisnis ya. Jadi ibaratnya ini kalau gue jalanin cuan nggak? Iya, gue dapat apa itunya. Kayaknya kita nih terinspirasi sama Meksiko deh. nggak ada pialanya juga. Meksiko. Katanya sih begitu, cuma nggak tahu juga bener atau enggak. Tapi sebenarnya nih kalau gue lihat ya, Premier League itu sponsor utamanya siapa sih? Saat ini nggak ada. Nggak ada. Premier League atau FA Cup? Premier League. Nggak ada. Liga Premier League Inggris. Saat ini nggak ada. FA ada Emirates. Berarti kan Emirates. beda ya? Beda. Iya. Enggak, badan penyelenggaranya pun juga beda. Beda. Kalau Emirates sama Premier League, FA Cup ya FA. Nah, kenapa nggak kalau Premier League itu dibedain gitu IFL. ya? Tapi Beda. beda ya? Premier League sendiri. dulu ini yang Oh iya, pernah benar. yang pernah gue tahu ya, normalnya itu kan biasa kan cup itu kan yang nyelenggarain FA masing-masing Ya, kan. federasi kan. Tapi setahu gue dulu Coppa Italia itu sebelum dipegang FIGC pernah diurus sama badan liga juga. Liga Serie A. Ya, kalau nggak salah mungkin bisa dicek lagi, dan ya bisa jadi mungkin LIB terinspirasi dari itu sih. Indonesia itu dulu sebelumnya piala Coppa Indonesia yang bikin ya di operator liga lah. Harusnya ya. Bang dulu bikin operator liga. Zaman saya dulu yang bikin Coppa di Samsu, yang bikin operator liga. Jadi operator liga yang masuk itu dulu. Jadi harusnya tapi kan PSSI Tapi- juga ini ya. Hah? Apa kan kalau cup tapi federasi kan harusnya ikut campur juga nggak sih? Normalnya? Ya kan diserahkan ke liga, tapi yang penyelenggaranya semuanya liga. Tapi Liga operator liga. bikin Piala Presiden bisa tuh PSSI. Wah. Dan hadiahnya gede loh. Wah. 60 miliar apa berapa? Ya artinya kalau kenapa nggak dibikin Oh, 6. kenapa nggak dibikin Piala Oh, Indonesia 6 aja ya? Kenapa dibikin Budgetnya Iya. dialokasikan Kenapa atau dibikin Piala gimana, Presiden? Pak? Iya. Enggak, hadiahnya cuma 2 minggu, 10 hari, 5 miliar. Kan Lumayan. maksudnya kalau apa ya, ibaratnya permasalahan logistik nih yang jadi Iya. Nggak salah. masalah. Jadi tim-tim kecil nih dari Liga 2, Liga 3 itu agak susah. Ya kalau mau dibikin qualifying round, itu fokus di satu provinsi, misalnya di Jogja atau di Jawa Tengah Iya, iya, gitu. setuju. Kayak Jepang. Emperor Cup-nya begitu soalnya. Jadi yang nanti- divisi 1 sorry gue potong ya. Jadi divisi 1 divisi 2-nya itu Parah. kalau lolos otomatis, tapi dari Liga 3 sama Liga 4 itu bertarung di provinsi dulu. Iya. Jadi yang the best of the best in the province dia bakal jadi wakil. Ya, let's say ambillah 2 minggu dari kalender liga, kosongin 2 minggu itu buat qualifying Piala Indonesia, taruh di Jogja Iya. atau di Bandung Raya, kan Iya, stadionnya iya. lumayan banyak. Iya. 2 minggu, anggaplah 32 besar baru home away, Iya. dan obviously dapat subsidi supaya tim-tim kecilnya yang lolos juga nggak teriak. Terakhir Piala Indonesia tahun berapa sih waktu 19. 19 PSM Makassar PSM juara. PSM. PSM ya, yang waktu itu Persija lawannya kepri angka berapa gitu. Iya, Iya. mainnya Itu- tiba-tiba di Bali. Itu yang waktu final leg keduanya diundur kan karena ada apa namanya waktu itu tuh. Oh iya, iya. Kenapa? benar-benar. Di Makassar kan. Di Makassar. Diundur waktu itu. Mundur. Diundur berapa hari Mundur waktu itu ya? dulu. Lupa deh. tuh. Sebelum gua tutup, chance Piala Indonesia berlangsung berapa persen? Apa? Chance-nya Piala Indonesia bergulir. Tahun ini ya, musim Tahun ini. ini. Pak Ferry berapa chance-nya nih? Peluang. Peluang bergulir. Piala Indonesia kan belum, masih abu-abu nih, bergulir atau enggak nih? Kira-kira bakal ada nggak Piala Indonesia? Nggak ada. Tahun ini? Nggak ada. 0% berarti Nol. bergulir. Nol. 0%. Lu kan dari Gue masih punya pemikiran positif, berharap kalau dapat sponsor ya 50% lah. 50%. Ya. 50-50. Ya, siapa tahu nanti Piala Indonesia presented by Mahardika Entertainment. Woi. Amin ya, amin ya. Atau Gue jadi CEO-nya nggak apa-apa deh. Bos sekjennya deh. tapi lu Boleh. ngatur jadwal mau pusing lu. Ntar gue lempar ke lu. Enggak, persoalannya Liga Putri aja jadi abu-abu bener kan sekarang kan? Iya. Kemarin ngomongnya iya kan Tahun ini kan? 2026. Iya, 2026 kan ngomongnya. Katanya Kemarin bentar ngomong lagi. terakhir, tergantung kayaknya nggak ada pemainnya nih. Wah, Masa Ken. alasannya gitu kan kita juga jadi ragu kan. Saya Karena liputan ini kan kebetulan. Di mana? Di mana? Gila saya. saya dapat dari liputannya dia. Saya liputan ini. Iya, Stadion. Kayaknya gampang untuk berucap aja kan. Iya, tapi Ya. susah. Saya liputan sama teman saya yang di sana tuh. Berarti kamu harus bangga, saya lihat liputan kamu ya. Iya dong. Enggak. Lebay. Lanjut, kalau lu berapa persen? 0%. 0% juga. Aduh, nggak percaya sama Liga Indonesia. Oh, gue ada alasan yang kenapa gue berharap ada Piala Indonesia.
terakhir ada Piala Indonesia, gue dapet merch-nya. Dapat botol keratin. Gue Piala Emang Indonesia, biru ya? gue Yang pecah. Iya. Piala Indonesia gue dapat kehormatan jadi ini malah apa yang buat jadi pemain terbaik. Oh iya ya, voting ya. Voting pemain terbaik. Tahun berapa Om? Kopa di Samsu tuh. Lama ya. Logonya masih hijau banget Iya, tuh. iya, hijau Samsu udah. Arema tuh rajanya tuh. Iya Arema ya. Iya, itu ya bikin liga. Gi, berapa persen? 0 semua nih Gi. 0 lah, cancel 50 lah. 50 tapi egois alasan. Enggak apa-apa, itu. Gue sih berharap masih bisa diadakan ya. Tapi ya, Apa kayak tapi? Angkat deh. agak sulit juga sih 99. sebenarnya, karena mepet juga ya kan, kita kan udah memulai musim. Terus tiba-tiba ada announcement langsung cup akan diadakan, ya agak mepet juga pastinya ya, karena kan mengadakan cup yang satu musim penuh dan melibatkan hampir semua tim dari level profesional hingga yang ke amatir, itu tentunya butuh persiapan dan waktu yang panjang. Jadi ya susah sih. Susah lah. Gue nggak tahu mau ngasih angka Iya, berapa. dulu zaman saya dulu itu minggu ini Copa. Terus minggu depan Liga. Terus Copa. Bisa ACL. kan bikin kayak gitu sekarang? Coba. Dulu begitu zaman saya dulu. Ya kan? Dulu begitu zaman. Kayaknya harus ada almarhum Pak siapa Pak tadi? Sumarmat. Semarmak ya. Legend tuh dia. Biar inilah jadwal tertata. Ya, Ya. semoga Iya. Pak Al-Fatihah buat Pak Sumarmat ya. Amin, amin. Semoga Oke. banyak Eh, jasanya. sudah cukup pembahasan hari ini ya, ternyata Panjang ya. banyak yang harus dibenahi oleh, gua nggak tahu deh, ini mau bilang yang dibenahi ini LIB-nya apa PSSI-nya? Dua-duanya. Ini dulu deh, ini dulu Dua-duanya. komunikasi Komunikasi. sama PSSI dulu. Minimal itu deh. Ya, iya. Lebih ke semuanya deh kalau gue deh, Iya. PSSI, LIB, AFF, even pihak klub juga. Pihak Ya, klub ya, nih ya, kalau ya. merasa emang dirugikan ya speak up aja gitu loh. Itu Pokoknya gua semua ya. stakeholder yang Semuanya. berkaitan dengan sepak bola di Indonesia atau diperbaiki supaya liga kita semakin menarik ya. Iya. Ya malu aja sumpah deh, koefisien kita di bawah Kamboja kan lucu. Iya. Nah, itu aja deh dari gua, dan sekali lagi gua mau ucapin terima kasih buat aku FIFA dan Kap ya yang senantiasa memberikan kita sponsor, dan semoga banyak sponsor ntar bisa di dinding sini, bisa di dinding situ. Nah, mantap Kap. Cuci muka nggak usah lebih kelamaan. Ini air favorit tuh kalau bisa apa? Bisa apaan? Kalau bisa Oke, ntar aja. Habis makan. See you di episode selanjutnya. Kagak ada Bye-bye. briefing.